kala, hiduplah pengembara bernama Aji Saka. Ia mempunyai 2 orang abdi yang setia, yaitu Dora dan Sembada. Konon, mereka bertiga berasal dari negara antah berantah atau negeri di atas angin. Pada suatu hari, Aji Saka bingung harus melakukan apa. Akhirnya, ia pun bertanya pada 2 abdinya. Saya benar-benar bingung. Menurut kalian, apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan sebuah petunjuk? Bagaimana jika Tuan bersemedi saja? Mungkin dengan bersemedi, Tuan bisa mendapatkan petunjuk. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Sembada. Dengan bersemedi, Tuan bisa mendapatkan petunjuk. Baiklah kalau begitu. Aku akan bersemedi di sekitaran sini. Kalian jangan mengganggu aku nanti. Kalian tetap menjaga jarak dari jarak jauh. Siap, Tuan. Akhirnya, Aji Saka pun melakukan tapa di sekitaran hutan tersebut. Aji Saka membutuhkan waktu untuk mendapatkan petunjuk. Aji Saka sangat tenang dalam bertapa. Pada saat sedang bertapa dengan kusyuk, tiba-tiba Aji Saka dikejutkan dengan kehadiran 7 sosok penari misterius yang menari mengelilingi Aji Saka yang sedang bertapa. Setan datang turun paneluhan tanpa wani miwah tanggawe Allah gunaning wong lupa geniat kemahan tirta.
Setelah Ajisaka mendapatkan petunjuk ketika ia bersemedi, Ajisaka, Dora dan Sembada memutuskan untuk bersiap-siap dan segera berangkat untuk melakukan perjalanan tersebut. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Berhari-hari mereka mengarungi lautan. Akhirnya mereka pun tiba di Pulau Majeti, pulau seberang yang kelak akan menjadi pulau yang subur. Ajisaka yang sedang berjalan dengan Dora dan Sembada tiba-tiba melihat seorang nenek tua yang bernama Mbok Rondo dan dua orang anaknya yang sedang berlari dari kejaran prajurit. Mbok Rondo dan dua anaknya pun segera berlindung di belakang Ajisaka meminta tolong. Seketika, Ajisaka berhadapan dengan 3 orang prajurit yang ternyata merupakan prajurit dari Prabu Dewata Cengkar. Ayo cepat. Ajar tuh. Ayo cepetan udah dikejar juga kok. Sabar kamu. Gimana maksudnya? Udah cukup nak. Cukup. Berdiri. Ayo berdiri. Ayo kita lari lagi. Tolong kami Tuan. Tolong. Ada apa ini? Kenapa kalian mengejar mereka? Kami sedang mencari santapan untuk Prabu Dewata Cengkar. Baiklah kalau begitu, biar saya yang akan jadi santapan Prabu Dewata Cengkar. Jangan, Tuan, jangan. Tidak apa-apa, Sembada. Mungkin ini petunjuk yang saya dapatkan ketika bersemedi. Namun, sebelum Tenang Ajisaka saja. pergi, Aku ia tidak akan berpesan mati. kepada Sembada untuk tetap Sembada, berada di tempat tersebut kamu saya untuk perintahkan menjaga untuk Mbok menjaga Rondo Mbok dan Rondo dua dan anaknya anaknya. serta rakyat sekitar. Ajisaka juga memberikan amanah kepada Sembada untuk menjaga keris pusakanya. Saya ingin engkau menjaga keris pusakaku ini. Ini benda yang sangat berharga bagiku. Baik, Tuan. Akan kuturuti semua amanatmu. Saya berjanji. Jagalah keris pusakaku ini. Dan jangan ada yang mengambil kecuali saya sendiri. Baik, Tuan. Ajisaka dan Dora melanjutkan perjalanan ke kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Sementara itu, Sembada tinggal di Medang Majeti. Selalu kujaga pusakamu ini, Tuan Ajisaka. Semoga engkau selalu diberi keselamatan selama perjalanan. Saat tiba di istana, Prabu Dewata Cengkar senang karena melihat prajuritnya telah tiba membawakan makanan untuk dirinya. Maaf Tuan, ini dia orang yang bersedia untuk dijadikan makanan Tuan untuk hari ini. Berdirilah. Hahaha. Siapa namamu, hai anak muda? Maaf Prabu Dewata Cengkar yang agung. Saya Ajisaka. Sebelum hamba menjadi santapan Prabu, izinkan hamba meminta satu hal. Cepat katakan, apa keinginanmu? Aku akan mewujudkannya. Aku sudah sangat lapar. Hamba hanya ingin meminta tanah seluas kain yang hamba bawa saat ini. Ajisaka segera membuka kain yang dibawanya dan meminta Prabu Dewata Cengkar Apa kau memegangi serius? ujung kain. Sang Baiklah, Prabu jika itu yang menurutinya kau mau. dengan senang hati. Namun, ajaibnya saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Ajisaka, kain itu terus memanjang hingga melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Kain itu membentang dari istana melewati perkampungan penduduk, hutan, gunung, bahkan sampai ke lembah Ngarai. Kenapa gunungan ini tidak habis-habis? Dasar penipu kau, Ajisaka.
Ah! Acisaka menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medang Kamulan pun mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahannya. Suatu ketika, Prabu Acisaka teringat akan keris pusaka yang dia titipkan kepada Sembada. Ia pun segera memerintahkan Dora untuk mengambilkan keris itu. Dora, saya sampaikan kepadamu untuk membawa Sembada saudaramu yang telah menjaga di Medang Majeti. Sampaikan kepada dia untuk membawa keris pusaka ke Medang Kamulan. Baik, Prabu Acisaka, hamba laksanakan. Dora akhirnya pergi untuk menemui Sembada. Setibanya di Medang Majeti, Dora menyampaikan pesan Acisaka untuk mengambil keris pusaka. Sembada, aku diutus oleh Paduka untuk mengambil keris. Di manakah keris itu berada? Ada, akan tetapi maaf, aku tidak akan memberikannya kepada siapapun, kecuali Tuan Prabu Acisaka sendiri yang datang mengambilnya. Jadi, kau tidak mempercayaiku. Aku benar-benar sudah diberikan perintah oleh Sang Prabu. Kali ini tidak, aku tetap memegang teguh amanat Tuan Prabu Acisaka. Sepertinya kau memang harus dipaksa, Sembada. Aku akan merebutnya karena perintah Sang Prabu Acisaka. Dora dan Sembada bertengkar dengan hebat hingga menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi kacau. Wilayah yang menjadi tempat pertengkaran antara Dora dan Sembada menjadi saksi bisu dari pertengkaran hebat yang menyebabkan tempat menjadi kacau. Ketujuh penari tersebut pun kembali. Para penari mengelilingi Dora dan Sembada dengan menaburkan bunga. Maafkan aku, kalian adalah abdi yang paling setia bagiku. Untuk mengabadikan kesetiaan keduanya, Prabu Acisaka menuliskan sesuatu di sebuah batu yang bertuliskan Hono Coroko. Ada dua utusan setia. Doto Sawolo saling berselisih pendapat dan saling bertarung. Podo Joyonya sama-sama kuat dan tangguh. Mogo Botongo akhirnya tewas bersama. Tulisan Acisaka pada batu tersebut menjadi asal-usul huruf Jawa atau dikenal sebagai aksara Jawa.